langsung mendirikan perusahaan sendiri sampai sekarang. Dan berjalannya pun juga nggak mulus, Mas. Di 2021 itu saya kena tipu orang di Jakarta itu 5 miliar cash itu. Belum di luar karyawan harian. Iya, ya di proyek. Harian proyek itu kita bisa 400-500 orang. Dari gaji kita tiap minggu aja. Itu saat ini udah hampir 400 juta Pak, setiap hari Sabtu. Jadi masalah itu sebenarnya uang kan. Ketika kita bisa menyelesaikan. Memberikan solusi. Siap, mantap. Persaingan kita emang dunia konstruksi ini agak unik, agak spesial kan. Ya, kontraktor besar dengan uang-uang yang sudah nggak terhitung ya. Nggak berseri kan ya. Rata-rata kita bikin ya 1,8 sampai 2 miliar Mas untuk satu dapur. Itu di luar tanah ya. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai, roda berputar penuh badan besar. Jalan panjang penuh harmoni, surik cerita unik lokal, inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya, masih dengan saya Om Yosia, dan hari ini kita ketemu seorang tokoh dari lokal Wonogiri, tetapi bisnisnya jejaringannya sampai lebar sekali sampai ke Jawa Tengah. Nah, siapakah beliau? Yuk kita akan ngobrol dan pastikan teman-teman Sobat Culik jangan kemana-mana ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita ngomong banyak hal terkait dengan Bapak gimana, nanti kegiatannya apa saja, mungkin bisa memperkenalkan pada Sobat Culik. Monggo Pak, silakan Pak. Baik Sobat Culik dimanapun berada, perkenalkan nama saya Arianto, tapi dikenal di luar lebih ke Arka. Kita asli dari Pandian, Jatisrono, Wonogiri. Luar biasa banget. Nah, kegiatannya Pak, kalau yang saya lihat kan ketika saya masuk ke sini tadi kan ada Arka Konstruksi ya Pak ya. Nah sebenarnya awal mulanya gimana sih Pak kok bisa membuat bisnis itu sampai sekarang berkembangnya secara luar biasa, tuh awal mulanya gimana Pak? Kalau di konstruksi emang basic kita. Jadi basic kita emang di konstruksi dari sekolah kita, dari SMK pun saya sudah bangunan. Dari SMK udah bangunan, saya lanjut ke ambil teknik sipil. Sekarang lanjut S2 dan kemarin ngambil profesi insinyur juga di Undip. Nah, jadi emang basic kita sudah di situ. Jadi di konstruksinya ya Pak ya. Nah, awal mulanya dulu berarti bisnis ini dibangun dari kecilnya gimana Pak dulu awal mulanya jenengan? Kalau sejarah itu emang panjang, kalau kita ceritakan mungkin nanti bisa panjang sekali ya. Tapi mungkin sesi singkatnya aja. Jadi emang dulu waktu saya lahir itu di sini kena sengketa lahan. Sengketa lahan dan sampai bertahun-tahun, akhirnya mau nggak mau juga kita hidup dengan kerasnya dunia luar. Makanya kenapa saya ngambil konstruksi? Emang dari kecil saya sudah seneng di konstruksi. Senengnya apa? Kita lihat kontraktor-kontraktor kok sugih-sugih itu. Awal mulanya dari situ ya. Kok kontraktor sugih-sugih itu. Akhirnya mau nggak mau saya sampai sekolah pun ngambil yang bangunan-bangunan terus. Seperti itu. Kerja pun sama. Saya ikut BUMN itu juga di konstruksinya. Seperti itu. Dari situ ya emang namanya dulu kita nggak ada, mohon maaf, orang tua saya yang jualan nasi lah pinggir jalan, jualan tengkleng. Pendidikan lulusan SD semua orang tua. Dan saya sekolah dulu sudah kerja, jadi sudah cari uang sendiri. Dari sekolah sudah cari uang sendiri, makanya jarang di Wonogiri kan. Makanya kenalan-kenalan saya, relasi saya emang orang-orang jauh-jauh semua. Karena emang dari dulu sudah melalang buana kemana-mana itu. Berarti memang ya sekolah sekali bekerja gitu. Betul. Jadi kalau yang beredar di luar mungkin nanti orang tua saya taunya pejabat atau mungkin kontraktor sudah turunan, itu nggak ada. Murni benar-benar dari nol kita bangun. Saya resign itu terakhir 2015. Resign adalah suatu perusahaan, saya resign 2015, langsung mendirikan perusahaan sendiri sampai sekarang.
Dan berjalannya pun juga nggak mulus Mas. Oke. Di 2021 itu saya kena tipu orang di Jakarta itu 5 miliar cash itu. Nah nanti kalau mau bikin LP-nya ada, kemarin kita bikin LP juga. Cuman ya nggak kembali sih. Karena kata Pak Mahfud MD kan, kalau kita urusan seperti itu, kita mau ngembalikan kambing, habisnya sapi kan. Iya betul. Ya udahlah kita relakan aja. Kita relakan seperti itu. Oke. Lah awal mulanya sendiri untuk modalnya dari mana? Kan untuk konstruksi itu kan mahal sekali untuk modalnya. Jadi dulu Mas, jadi saya resign itu masih ingat banget. Saya punya tabungan itu 122 juta. Saat itu dari hasil saya kerja 122 juta. Saya dapat proyek saat itu nilainya hampir 2 miliar lah satu titik. Hampir 2 miliar. Dari situ karena belum punya aset sama sekali, hanya satu-satunya rumah orang tua, saya gadek gimana ning bank. Saya gadekan di bank. Waktu itu majulah ke bank-bank BUMN ya, Himbara. Ditolak semua, Mas. Karena belum ada track recordnya. Ada track recordnya. Nggak ada track recordnya, kita ditolak. Akhirnya adalah satu bank, ya kita sebut merek nggak apa-apa lah, Bank BNI saat itu pimpinannya dibantu teman, alhamdulillah kenal pimpinannya. Waktu itu Ibu Tiwu, sekarang kayak udah pensiun. Itu yang saya disuruh presentasi di bank, mau buat apa uangnya, akhirnya cair saat itu. Cair, mau dikasih banyak, cuman saya nggak berani kan. Hanya utang 400 juta saat itu. Jadi ya bermodal dari situ. Bermodal dari situ akhirnya diputar sampai putar sampai sekarang. Wih, luar biasa sekali. Perjuangannya gimana itu Mas bisa sampai, karena kan menurut saya kan beda ya ketika orang dari bekerja kemudian langsung bangun usaha itu kan mentalnya beda. Nah untuk ngatasi mental itu gimana Mas? Jadi gini, emang mental saya dari kecil itu sudah terbangun mental luar biasa ya, mental baja. Dari kecil kalau ditanya cita-cita saya apa, saya sudah cita-citanya jadi wong sugih Mas gitu. Sampai ibu guru waktu SD tanya cita-cita apa ya wong sugih kan itu. Sampai saya punya prinsip Mas, dulu itu saya nggak akan menikah sebelum uang saya 9 digit. Maksud saya di atas 1 miliar, saya sebelum punya uang nggak akan menikah. Dan itu saya lakukan betul. Alhamdulillah saya umur 26 sudah punya itu. Sudah nikah berarti ya? Nikahan ya. Kalau tadi sempat ngomong tentang keluarga ya, kalau dari keluarga sendiri ketika kan pasti banyak proyek, itu kan pasti banyak keluar sendiri ya Pak ya? Mas ya. Nah itu untuk misalnya bisa memberikan pengertian pada keluarga nggak selalu di rumah itu gimana Mas? Kalau dari keluarga apakah supportnya gimana dari istri, dari anak dan sebagainya gimana? Ya alhamdulillahnya sebelum nikah ini saya sudah menggeluti ini. Jadi saya itu memang jarang banget di rumah dari dulu. Memang sudah jarang di rumah karena emang sesuatu yang besar kan kita juga butuh pengorbanan yang besar juga. Wih, luar biasa banget ya. Karena cita-cita saya pensiun di umur 35. Ini sekarang kan sudah mau 35. Tapi sudah bisa pensiun. Luar biasa. Nah, tuh Sobat Culik belajar. Jadi ketika misalnya kita punya visi yang besar ya, pasti juga ada pengorbanan besar yang dilakukan gitu ya. Salah satunya kayak belajar tadi, ada harus ninggalin keluarga dulu, sama nggak sering di rumah dulu ya Mas ya, dengan ya Mas ya. Kalau yang sekarang ini Mas, kalau kita ngomong soal di Wonogiri sendiri kan dengan ada beberapa bisnis yang jenengan tadi kan juga pasti ada karyawannya. Lah sekarang sudah berapa karyawan yang bisa disejahterakan gitu ya kalau dari perusahaan jenengan sendiri? Kalau karyawan yang mungkin tetap ya, yang gajian setiap bulan itu kemarin kita halal bihalal aja tembus 800 orang. 800 orang ya, Belum di luar karyawan harian. Iya, yang di harian proyek. Ya. Harian proyek itu kita bisa 400-500 orang. Karena pastinya berapa kita nggak ngitung, cuman dari gaji kita tiap minggu aja, itu saat ini udah hampir 400 juta Pak, setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu ya, Kali bagi aja satu orang dapat misal 800 ribuan itu satu minggu. Berarti dampaknya sendiri bukan dinikmati oleh keluarga, tapi juga untuk masyarakat sekitar juga ya? Betul. Kalau proyek-proyek yang ditangani Pak, apakah tadi kan sempat kita ngobrol ada yang bukan hanya di Wonogiri aja, malah kebanyakan malah di luar Wonogiri ya Pak ya? Kalau proyek sekarang yang sedang dijalankan di mana aja Pak? Kalau proyek kita lebih ke nasional ya. Nasional ya? Alhamdulillahnya kita putra daerah ya, Wonogiri, orang kampung, tembus
proyek-proyek APBN. Wih, luar biasa banget. Keren. Jadi di Bina Marga kita alhamdulillah setiap tahun mengerjakan banyak sekali proyek, termasuk kita dipercaya juga perbaikan jalan tol di Pemalang Batang juga di kita juga. Oke. Ya, dengan profesionalnya kita saat ini masih berjalan dengan baik. Oke. Kalau dari namanya tadi namanya sebentar Arka Smart Konstruksi ya Pak ya. Nah, ada kata-kata smart itu artinya apa Pak? Kenapa memang kok nggak langsung Arka Konstruksi gitu aja? Dulu ini kalau Arka sendiri kan singkatan, singkatan dari Ari karya kita kan ya. Makanya kita singkat menjadi Arka. Kemudian kalau Smart Konstruksi itu kita emang berinovasi konstruksi-konstruksi yang saat ini mungkin perkembangannya luar biasa. Dengan modernisasi konstruksi saat ini, ya kita anak-anak muda kan dituntut untuk bisa mengikuti itu. Nah, selain alat berat Pak, proyek yang lain yang Anda kerjakan, yang Mas kerjakan sekarang apa Mas? Mas saja kelihatannya lebih enak Mas saja kelihatannya ya, karena masih muda banget ternyata. Gimana Jadi, Mas? Kita gini, saat ini dari konstruksi, kita berkembang ke banyak hal. Perusahaan kita yang kedua yaitu persewaan alat berat. Dari mulai ekskavator, dozer, tandem, dan lain-lain. Jadi alat-alat proyek emang kita sewakan. Selagi kita punya untuk kerja sendiri, di luar itu kita juga untuk disewakan. Oh gitu, berarti penyewaan alat berat penyewaan alat berat. Terus selain itu, ada lagi Pak? Nah, dari situ berkembang lagi ke wifi, jualan wifi. Jualan wifi, Alhamdulillah sekarang sudah kita di Wonogiri hampir menyeluruh. Sudah kita merambah ke Gunung Kidul, Pacitan dan Ponorogo ya sebagian. Kalau tadi sempat kita ngobrol kalau yang di arah sana berarti ke arah daerah Praci berarti ke Gunung Kidul ke arah sana ya. Itu bukannya medannya sana berat ya Pak ya? Kenapa ngambil ke sana gitu? Karena gini, prinsip kita setiap masalah itu kan potensi rezeki, potensi uang. Jadi masalah itu sebenarnya uang kan. Ketika kita bisa menyelesaikan. Memberikan solusi. Siap, mantap, keren. Jadi setiap masalah adalah solusi ya, jadi bisa menghasilkan cuan. Nah targetnya sendiri kalau untuk yang di wifi ini itu ke masyarakat langsung ke rumah-rumah atau ke misal instansi-instansi Pak? Kalau dari dengan sendiri Mas? Awalnya kita hanya rumah-rumah. Berawal dari rumah-rumah karena emang kita jualan kualitas ya. Kualitas kita emang kalau lebih buruk dari yang lain kan kita gratis seumur hidup. Gitu. Jadi kalau wifi kita jelek, kita gratis seumur hidup itu. Gratis gak bayar-bayar lagi? Gak bayar lagi, seumur hidup itu. Luar biasa banget promonya. Nah berarti sekarang ini sudah berapa pengguna yang dijangkau sedang Pak? Kalau user langsung per rumah kita udah 6.000 sekian Mas saat ini. Dengan perkembangan kita setiap hari, setiap bulan, rata-rata pemasangan baru itu bisa 350 sampai 400 pelanggan baru. Pelanggan baru setiap harinya? Setiap bulan. Setiap bulannya, terus ada juga berarti untuk yang wilayah yang blank spot itu tadi yang ditargetkan di arah situ ya, sehingga bisa benar-benar jaringan internet bisa tersebar semua gitu ya Pak ya? Betul, jadi karena sekarang kalau kita nggak apa-apa digitalisasi. Kalau emang benar-benar nanti internet ini nggak bisa menyebar seluruh Wonogiri, ya mohon maaf nanti Wonogiri akan semakin tertinggal. Betul sekali Pak. Saat ini aja sudah kadang dibully kan kita di luar. UMR paling rendah lah, inilah. Kalau sepatu sebenarnya kan Wonogiri potensinya besar. Potensinya sangat besar sekali. Iya, memang betul sih, saya juga pernah ketemu dengan Pak Heru ya saat itu ya, yang kepala Kominfo-nya itu juga bilang ada beberapa tempat yang memang masih susah karena pegunungan. Dan di sinilah peluangnya Mas Arya bisa masuk ke sana berarti ya. Mas Arka ya? Mas Arka bisa masuk ya. Nah, selain itu nih saya pernah baca juga itu ada yang terkait membangun jembatan ya Mas. Itu gimana ceritanya mulai jembatan penghubung itu Mas? Jadi gini, dari era ini di luar politik ya, karena saya bukan orang politik, nanti dikira politik ini harus dijelaskan. Bahaya. Jadi dari eranya Pak Jokowi emang semuanya digitalisasi, digitalisasi. Dan kita yang muda-muda ini punya potensi lebih besar di situ. Kalau mungkin ya, di era Pak Jokowi itu belum digitalisasi semua. Saya pun juga susah untuk masuk sampai ke ranah
APBN ya Iya. sampai ke ranah nasional itu mungkin susah. Oke. Dengan digitalisasi ini kita muda-muda ini kan yang setiap hari Pegang melek digital ya. Nah, kita diuntungkan di situ. Oke. Dari jembatan itu ya emang spesialis kita saat ini emang lebih ke jalan jembatan. Oh gitu. Lebih ke jalan jembatan walaupun di perusahaan kita juga sering mengerjakan gedung sebenarnya. Cuman kenapa jembatan ini rame viralan? Iya. Ya karena ini memang spesialis, pekerjaan spesialis dan memang resikonya sangat besar. Oh gitu. Nah, Mas kan di sini kan kontraktor lokal ya. Kan juga banyak ada kontraktor-kontraktor yang lain yang masuk ke kita. Nah, masuk ke dalam ya ke lokalnya Wonogiri Steel. Cara menghadapi itu gimana strateginya jenengan, Mas? Ya, kita tetap ini, Mas. Emang persaingan apalagi skala nasional ya, emang sangat berat karena persaingan kita emang dunia konstruksi ini agak unik, agak spesial kan, agak spesial karena emang pemain-pemainnya itu ya kontraktor besar dengan uang-uang yang sudah nggak terhitung ya, nggak berseri kan ya. Iya. Tapi alhamdulillah kita masih dapat bertahan di sini tuh karena emang kualitas kita. Jadi kalau untuk alhamdulillah dengan digital semua lelang digital kita jadi bisa masuk. Sekarang kan semuanya serba e-katalog. Iya. E-katalog yang ngelelang itu sudah bukan manusia lagi. Jadi yang menentukan pemenang itu juga bukan manusia. Jadi emang sudah digital, sudah sistem. Jadi kalau emang perusahaan kita nggak bisa settle di situ, nggak lengkap dan pengalaman mungkin kurang, ya sudah pasti dengan gugur dengan sendirinya. Seperti itu. Kalau untuk lelang-lelang gitu biasanya kan dari APBN ya. Betul. Itu untuk pembayaran sendiri lancar apa enggak? Kan biasanya banyak isu yang beredar kalau dari pemerintah tuh biasanya lambat, sering terlambat gitu. Bener nggak sih Pak sebenarnya Pak? Nah ini yang salah ini. Jadi masyarakat perlu tahu ya. Jadi kaitannya dengan anggaran pemerintah ya. Kita kerja dengan pemerintah itu sebelum lelang uang itu sudah ada. Uang sudah ada di DIPA. Jadi ketika lelang kita menang, bahkan belum kerja aja kita dapat uang muka gitu. Dapat DP. Jadi kalau yang beredar di masyarakat itu kalau kerja sama pemerintah pembayarannya lama, itu sebenarnya itu mohon maaf orang-orang yang salah jalan. Maksudnya salah jalan itu dia bisa ngesup pihak ketiga, keempat, kelima kan itu. Bahkan kalau kita ini ya kerja sama pemerintah, pengalaman kita itu kalau kita nggak nyair ke uang aja dimarahi itu. Berarti harus dicairkan. Harus dicairkan gitu ya. Harus seimbang dengan progres maksudnya itu. Berarti bisa jadi ada stigma yang di pasar, yang di masyarakat bilang bahwa nggak dibayar itu salah karena berarti jalani dia yang salah gitu ya Pak ya. Salah jalan. Nah, dalam membuat proyek entah itu dari pemerintah, atau dari swasta, atau dari APBN atau APBD itu biasanya pernah mengalami kerugian nggak? Pastinya dengan Mas? Pasti pernah lah. Pernah ya. Terus biasanya tindakannya seperti apa gitu? Ya kita tetap komit ya. Yang namanya kita udah menang lelang dengan harga sekian, ya udah mau nggak mau kita selesaikan. Kita selesaikan juga. Terus untuk kerugiannya berarti gimana itu biasanya Pak? Untuk nutupnya gitu misalnya? Ya dari kantor, dari perusahaan. Dari perusahaan. Jadi yang namanya kita kerja kan nggak mesti untung terus juga. Kalau boleh disebutkan angkanya sekitar berapa gitu? Nggak nyampe miliaran sih, sampai mendekati. Mendekati miliaran ya? Itu karena emang ini, waktu kita nggelar aspal Mas saat itu di wilayah Pantura, baru jadi tanggul sungai itu jebol. Karena alam berarti? Banjir, tapi itu nggak bisa dijadikan ini ya, alasan itu. Ya mau kita perbaiki lagi. Gitu. Jadi kerugiannya di situ ya biasanya. Di situ. Jadi nggak sudah diukur, sudah sesuai, tapi ternyata karena alam akhirnya harus tombol. Gitu ya. Berarti tidak harus untung terus gitu ya Pak. Jadi kalau kerugian biasanya di non teknis lah seperti itu. Siap. Selain itu lagi Pak, kalau saya lihat kan saya sempat juga cek juga untuk di sosial media juga sempat sudah merambah ke dapur ya Pak, dapur MBG. Nah itu awal mulanya gimana ceritanya dulu Pak? MBG ini kan emang program ini nasionalnya Bapak Presiden. Dan dari awal berdiri emang susah kita mencari siapa yang mau bangun dapur ini emang susah. Nah, alhamdulillah
kita mungkin yang pertama juga di Wonogiri. Oh gitu. Untuk dapur. Kita percobaan di Wonogiri mungkin ada 3 orang lah dulu. Baru 3 orang termasuk salah satunya kita untuk bikin dapur. Untuk percobaan seperti itu. Nah, kalau kita ngomong soal dapur dan ngomong soal MBG itu kan pasti wah, banyak yang pro dan kontra ya. Nah, sebenarnya dari sudut pandang dari Bapak sendiri ya kan, bukan dari pemerintahan, bukan dari partai politik, juga bukan dari kepolisian dan tentara juga. Sebenarnya kalau di sudut pandang Bapak sendiri melihat MBG atau pembuatan dapur dan sebagainya gimana sih Pak? Jadi gini, sekalian ya untuk semuanya biar tahu bahwasannya MBG ini yang beredar di luar masih banyak yang hoaknya daripada yang benar. Oh gitu, oke. Mungkin gini, yang bisa bikin dapur hanya partai politik, hanya orangnya Pak Prabowo, hanya polisi, hanya tentara. Iya. Lah saya kan bukan partai politik, saya bukan TNI, saya bukan polisi, saya bukan pejabat. Iya. Dan dulu emang sampai sekarang pun nggak ada, gratis semua. Kita bikin dapur gratis semua, nggak ada bayar 1 rupiah pun. Oke. Dan ya emang kita butuh modal besar di situ untuk mendirikan sebuah dapur. Oke. Jadi biar di masyarakat yang berkembang yang saat ini beredar, ya nggak ada yang benar itu, semuanya hoak itu. Jadi dengan MBG ini kita yang terjun langsung di sini, kita terjun langsung, terlibat langsung dan merasakan langsung. Termasuk efeknya saat ini UMKM, terus produk lokal semuanya. Sekarang gini, jenengan lihat panen raya aja untuk sawah ya, untuk padi saat ini. Turun nggak harganya? Enggak. Malah naik. Betul. Gara-gara siapa kan? MBG karena kebutuhan dari MBG ya. Sekarang harga sayur. Siapa yang mau beli kacang panjang sekarang harganya 10.000 sampai 12.000 sekarang. Dulu kita beli 2.000 di pasar, wis dapat. Udah dapat banyak. Sekarang siapa yang mau ngangkat hasil pertanian, hasil peternakan? Sekarang di medsos saja ada nggak sekarang bahan pangan yang viral hanya dibuang-buang? Dulu hampir tiap bulan ada. Tomat dibuang lah, telur dibuang. Sekarang sudah tidak ada. Oke, jadi salah satu dampaknya positifnya ketika adanya MBG ini ya, dari tempat Bapak tadi ya, mengambil ya potensi-potensi yang ada di lokal, terutama di UMKM ya Pak ya. Nah dulu kan sempat yang jadi masalah ketika ada dapur yang mengambil langsung dari perusahaan, dari pabrikan gitu ya, jadinya makanya nggak bisa tepat sasaran gitu ya. Oke, nah berarti udah lama Pak untuk yang di MBG ini? Kita udah lama, udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kalau tantangannya apa sih dari MBG itu sebenarnya Pak? Tantangannya kalau sekarang emang bahan ya. Bahan pangan emang produk dari pertanian kita itu masih kurang jauh. Kenapa ada pro kontra di pasar sekarang mahal, barang langka. Ayo petani kita, ayo kita gerakkan. Mumpung sekarang pupuk murah, pupuk banyak, sudah nggak usah pakai kartu-kartuan, kita beli pupuk bisa. Jadi mau kesempatan yang luar biasa ini di pasar ini kan masalah suplainya kurang. Seperti saya bilang tadi, masalah itu uang. Ketika kita bisa menyelesaikan kan. Kalau hanya penonton ya sudah. Penonton kan cuap-cuap aja gitu ya. Kita akan teriak-teriak terus sampai kapan kita akan teriak-teriak kan itu. Padahal itu peluang yang bisa kita jalankan. Jadi tujuannya biar bisa petani-petani menangkap peluang itu gitu ya Pak ya, untuk bisa jadi cuan, itu kan kebutuhan tinggi gitu ya. Kemarin tuh sempat viral Pak, ada salah satu konten tuh kan katanya bilang MBG itu 1 hari 6 juta ya kalau untuk satu dapurnya itu betul apa enggak sih Pak sebenarnya? Betul, itu sesuai aturan memang 6 juta. Kita dapat 6 juta setiap hari. Tapi jangan salah, itu kotor Pak, bukan bersih itu. Oh, itu kotor. Itu kotor. Jadi maintenance kita, terus servis mobil kita, mobil rusak kita, alat dapur rusak kita, ada mungkin kerugian kita. Karena kerugian dari mana loh? Misal kita beli barang saat ini sangat susah. Sayur, buah. Misal kita beli 100 kilo, yang busuk 110 kilo. Siapa yang mau ganti kan ya? Banyak pedagang juga susah untuk ganti barang yang bagus. Betul. Nah, mulai memang saat ini beredar luas ya di masyarakat itu
6 juta itu bersih. Sebenarnya bukan. Oke. Itu kotor lah. Bersihnya berapa ya? Mungkin tinggal separuh Mas, tinggal 3 juta, 4 juta lah. Oke. Dengan maintenance kita yang setiap hari sangat tinggi dan ya kebutuhan di dapur itu emang setiap hari untuk alat masak segitu banyaknya emang kerusakannya sangat tinggi. Oke. Kan juga ada juga kan biasanya untuk balik modal dulu ya di awal ketika Betul. bangun itu kalau biasanya rata-rata ya kan biasanya kan juga ada yang besar sekali. Kalau di Wonogiri sendiri rata-rata berapa sebenarnya Pak kalau untuk satu dapur gitu? Rata-rata kita bikin ya 1,8 sampai 2 miliar Mas untuk satu dapur. Oke. Itu di luar tanah ya. Di luar tanah Di ya. luar. Makanya dengan kita keuntungan misal tinggal bersih 3 juta, 4 juta. Kan berapa tahun kita balik modal itu. Oke. Dan pemerintah diuntungkan juga. Oke. Karena kan dia swasta yang bangun. Betul. Swasta yang mutarkan uang di situ. Iya. Otomatis ekonomi jalan. Di lokal jalan semua ya. Ekonomi jalan. Nah, lah memang ada beberapa kasus ya, itu kan biasanya makanannya nggak sesuai, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri yang punya dapur sendiri, yang ngelola sendiri, sebenarnya gimana sih, Pak? Kan harusnya ada standarnya kan. Itu kalau di sini sendiri di Wonogiri gimana? Kalau di Wonogiri, alhamdulillah masih bagus ya. Masih bagus ya. Masih Pak? bagus, rata-rata masih bagus. Cuman kalau di luaran emang ya mohon maaf kadang banyak SPPG juga kurang bertanggung jawab juga ada. Oke. Nggak kita pungkiri. Oknum-oknum berarti ya, Pak, ya? Oknumnya emang juga ada yang nggak Oh, bertanggung gitu. jawab. Cuman sekarang dari BGN itu sangat ketat sekali. Oke. Sekarang 1.500 sekian dapur yang ditutup saat ini. Oke. Saat ini. Jadi sekarang mau macam-macam silahkan kalau pengen tutup permanen. Betul. Resikonya kan besar juga kita Iya. punya dapur. Tutup permanen, uang kita nggak Hilang balik. berarti, iya. Nggak balik modal itu. Betul. Sebenarnya ada juga nggak sih kalau dari pemerintah itu yang dia ngadakan kayak audit dan lain sebagainya itu ada Pak untuk yang untuk program yang BGN Nah, sendiri? kebetulan kita sudah diperiksa Mas sama BPKP itu udah Oke. pernah diperiksa bahkan beberapa kali. Oke. Beberapa kali. Jadi yang namanya uang negara ya, setiap rupiah yang kita keluarkan kan pasti ada pertanggungjawaban. Betul. Ada LPG-nya semua. Betul. Dan yang di Bapak yang di sini berarti semuanya aman memang sesuai standar ya? Jadi yang beredar di luar MBG sarang korupsi gini-gini, mau korupsi dari mana? Semuanya sistem, Bang. Oke. Kita mau mengeluarkan uangnya semuanya sistem. Oke. Jadi 1 rupiah pun terdeteksi semua di situ. Oke. Jadi di MBG ini sistemnya sudah sangat bagus. Oke. Ya mungkin kalau ada oknum ya yang nggak Iya. bertanggung jawab, menunya nggak bagus, ya paling seperti itulah. Oke. Nah, jadi tidak semua program pemerintah itu jelek karena saya sendiri melihat juga programnya bagus, cuma ada oknum-oknum tadi ya, Pak Betul. ya. Begitu. Mas, kalau saya melihat kan Mas sudah mulai dari perjuangannya luar biasa, mulai dari bangun usaha kecil sampai besar dan sekarang sampai besar sampai banyak sekali karyawannya. Nah, mungkin pesan-pesan buat masyarakat Wonogiri sendiri untuk pada umumnya ya, misalnya ya terkait dengan mungkin nggak harus membangun usaha sendiri atau gimana, monggo silahkan Mas. Jadi gini ya, Wonogiri ini sangat luar biasa ya, potensinya luar biasa. Potensi pertanian, potensi wisata, semuanya sangat luar biasa. Oke. Dan kalau nggak kita sendiri ya, orang Wonogiri yang peduli, terus siapa lagi nanti? Iya. Seperti itu. Jadi, wong saya sendiri dulu sempat sudah mau pindah KTP ya. Pindah KTP semua. Cuman hati ini nggak bisa dibohongi kan. Iya. Jadi kita tetap bertahan di Wonogiri, kita gimana mengembangkan potensi Wonogiri yang sangat luar biasa ini ya demi kemajuan Wonogiri juga. Iya. Karena kalau nggak kita yang muda-muda ini yang mulai nanti Iya. siapa yang akan meneruskan Wonogiri ke depan seperti Iya, itu. betul sekali. Jadi yuk teman-teman semuanya, masyarakat Wonogiri, kita bangun Wonogiri bersama-sama ya Pak ya. Oke. Begitu. Oke, terima kasih sekali Mas Arka udah ngobrol banyak dengan kita dan semoga terus sukses dulu bisnisnya, semakin berkembang, selagi juga menjadi inspirasi banyak orang. Oh iya, Mas ini ada kenang-kenangan jersey culik dari Regar Sport, nanti bisa dipakai. Siap, Gitu, oke. makasih Mas. Terima kasih. Makasih. Oke, gitu Sobat Culik, luar biasa banget siang hari ini ya kita ngobrol dengan Mas Arka dan pengalamannya luar biasa banget, bisnisnya sudah menggurita kemana-mana dan harapan dari saya, kalau ada orang Wonogiri yang sukses, Anda orang Wonogiri pasti juga bisa sukses. Oke, itu dari saya. Bye-bye. Berjalan menyusuri jalan cerita tokoh
inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju cerita pun dimulai. Roda berputar